Alhamdulillahirabbil alamin, yang terjemahan populernya dalam Al-Quran adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Baik, untuk memudahkan pemahaman, mari kita sederhanakan dulu kosakatanya. Namun usahakan tidak mengurangi maknanya. Kita sederhanakan terjemahannya menjadi semua pujian hanya untuk Allah, Tuhan semua alam. Nah, ini kedengarannya lebih merakyatkan kosakatanya. Baik, sebelum kita berjalan lebih jauh menuju ke arah hamdalah, mari kita lirik spion untuk melihat ke belakang pembahasan kita tentang tafsir basmalah. Masih ingat bahwa basmalah itu diucapkan setiap akan memulai aktivitas. Nah, kalau hamdalah kebalikannya, yaitu diucapkan ketika mengakhiri aktivitas. Terus kemudian basmalah diucapkan ketika kita ikhtiar dan tawakal saat memperjuangkan hajat. Kalau hamdalah diucapkannya ketika hajatnya sudah terkabul. Bisa kita simpulkan, hamdalah ini biasanya terucap ketika Allah menganugerahi kita sesuatu atau memberi kita rezeki atau mengabulkan doa yang selama ini kita ajukan kepada Allah. Saya ceritakan contoh nyata ya. Begini, zaman saya SMA, nilai minimum ujian akhir nasional adalah 5,25 untuk masing-masing mata pelajaran. Itu syarat kelulusan. Ada 3 mata pelajaran yang diujikan, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Jika salah satu mata pelajaran tersebut nilainya kurang dari 5,25, maka dinyatakan tidak lulus. Siswa tersebut harus mengikuti remedial atau ujian ulang. Jauh-jauh hari sebelum ujian, saya itu mempersiapkan diri agar cukup dengan 1 kali ujian lulus, tidak perlu remedial. Persiapannya bagaimana? Ikut bimbingan belajar, beli buku kumpulan soal ujian akhir nasional tahun-tahun sebelumnya, plus dengan pembahasannya. 6 bulan menjelang ujian, saya latihan seolah-olah ujian beneran. Mengerjakan soal di buku pakai waktu. Jadi kan di soal itu ada waktunya tuh, 90 menit, 120 menit. Ya. Jadi pakai waktu itu. Selesai nggak selesai, saya harus tutup. Selesai. Lalu saya lihat kunci jawaban untuk mengkoreksi. Habis itu hitung berapa nilainya. Nah, kurun waktu sebelum dan ketika ujian ini, kan saya lagi ikhtiar. Ini berarti kan saya bermunajat nih kepada Allah. Basmalah terus. Ketika keluar hasilnya, dinyatakan lulus, maka saya udah gak ngucapin basmalah lagi. Saya ucapin hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena doa yang saya panjatkan dikabulkan oleh Allah. Gitu. Ya, oke. Baik. Sudah cukup melirik basmalah melalui spion. Sekarang mari kita lanjutkan perjalanan menuju hamdalah. Terjemahannya tadi apa yang sudah kita sederhanakan, yaitu semua pujian hanya untuk Allah, Tuhan semua alam. Saya ada penekanan di kata hanya dan kata semua. Oke, nanti kita akan bahas.
Secara kata per kata, al diterjemahkan segala atau semua. Ham diterjemahkan sebagai pujian. Lillah diterjemahkan sebagai tertuju kepada Allah. Oke. Baik, gini. Dalam kepercayaan politeisme atau keyakinan bahwa Tuhan tidak tunggal, alias ada dewa dan dewi yang memiliki tugas-tugas tertentu, ya. Contohnya ketika hajatnya untuk berperang, maka berdoanya ke dewa Ares. Hajatnya ingin diterima di surga, maka bermunajatnya ke Dewi Hera, dan lain-lain, banyak. Tapi saya cuma familiar sama 2 dewa-dewi tadi. Lantaran sering muncul di salah satu serial TV yang cukup digemari pada era 90-an. Ya, apa itu? Xena the Warrior Princess. Ini Gen Y tidak asing dengan film itu, pasti setiap hari Minggu ditunggu-tunggu, ya. Oke. Nah, Islam menganut monoteisme atau Tuhan itu tunggal. Jadi, apapun program acaranya, proposalnya ke satu pintu, yaitu kepada Allah yang Maha Esa, tiada yang lain. Karena Allah Maha segala-galanya, maka dengan hamdalah inilah Allah mengajarkan, Allah memberitahu bagaimana cara memujinya ketika mendapat anugerah, ketika mendapat rejeki, ketika doanya terkabul, dan pokoknya segala nikmat yang didapat. Ini loh caranya kalian memujiku setelah aku memberikan kalian rejeki. Alhamdulillah, semua pujian atas segala anugerahmu kami tujukan hanya kepadamu ya Allah.